أيها المسلمون أيها المسلمون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin khatamin nabiyyin qaridil ghurril muhajjalin nabiyyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istana bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati, saudara-saudaraku muslimin, jemaah muslim Riyadh, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, agar nikmat-nikmat ini selalu ditambahkan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, uswah atau teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Saudara-saudaraku muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Riyadh, berbicara tentang sosok Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tentu tidak akan lepas dari satu masa yang sangat penting dan bahkan paling penting dalam penggalan sejarah Islam. Kita tidak bisa berbicara tentang sosok Husain dan melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya sepanjang masa kehidupannya, yang merupakan orang-orang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani manusia terbaik. Siapapun yang hidup bersama Rasulullah SAW dan menjadi pengikut beliau, menjadi sahabat beliau, menjadi pembela beliau, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengiringi, mendukung, dan menegakkan panji kebenaran dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Karena itu kita memang harus berhati-hati ketika berbicara tentang siapapun yang hidup di periode ini. Permasalahan ini akan secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan iman kita. Langsung ataupun tidak langsung akan terkait dengan akidah kita. Apabila kita salah menilai mereka, maka kesalahan penilaian kita akan berdampak dan bisa sangat fatal. Kalau kita menganggap salah seorang sahabat Nabi contohnya, dengan segala kemanusiaan mereka yang tentu saja tidak maksum dari kesalahan, tapi pada sampai level menganggap mereka berdusta terkait dengan agama, berarti kita telah menodai salah satu sumber Islam. Artinya Islam yang diterima dan sampai ke kita tentu akan tercederai dan ternodai karena sumbernya bermasalah. Kita tidak akan pernah sampai kepada Nabi SAW dalam memahami dan menerima ajaran agama ini kecuali mau tidak mau melalui para sahabat Nabi SAW. Ini permasalahan sangat krusial sekali. Apalagi kalau kita tahu bahwa ada satu kaidah yang sangat besar, yang sangat penting harus mendasari kajian kita, bahwa apapun yang dilakukan oleh para sahabat bersama Nabi SAW itu memiliki bobot yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ambil seorang sahabat yang kurang populer saja, artinya sudahlah, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha,
Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam dan lain-lain itu udah terlalu kurang. Kita ambil seorang saja, Hatib bin Abi Baltaah. Nama ini kurang terangkat dalam wacana sejarah kita. Siapa Hatib? Saya yakin tidak semuanya mengenal nama Hatib. Hatib bin Abi Baltaah seorang muhajirin, berasal dari Mekah dan kemudian hijrah ke Madinah, menemani Rasulullah SAW, berjuang bersama Rasulullah, menegakkan panji Islam, ikut dalam perang Badar, menjadi orang yang baik. Tapi Hatib di satu masa tertentu, tepatnya menjelang Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, 6 tahun setelah Badar, Hatib melakukan satu kesalahan. Sebagaimana manusia melakukan kesalahan. Rasulullah SAW memang berencana untuk menyerang kota Mekah, tapi karena penyerangan ini diharapkan oleh Rasulullah SAW berhasil dengan tidak menumpahkan darah. Penyerangan yang dijaga oleh Rasulullah karena terkait dengan kesucian kota Mekah, jangan sampai terjadi perang terbuka terbesar. Seminimal mungkin kalau ada bentrokan, maka Rasulullah merahasiakan rencana penyerangan kota Mekah. Rasulullah hanya minta para sahabat untuk bersiap-siap. Sampai menjelang berangkat, tentu para sahabat meraba-raba, dan tentu mereka pun mencoba untuk menganalisa ini kemana Rasul akan bergerak. Semakin lama atau semakin mendekati hari H perjalanan, semakin jelas Mekah. Maka Hatib bin Abi Baltaah menulis surat dan dia kirimkan ke Mekah. Surat ini isinya adalah surat Hatib bin Abi Baltaah kepada seorang temannya di Mekah, dan isinya meminta sahabatnya ini, sahabat lamanya yang di Mekah, untuk menjaga keluarganya yang masih tersisa di Mekah. Artinya menitip aku titip keluargaku. Hanya itu, isinya hanya itu. Tidak ada pembicaraan tentang Rasulullah akan ke Mekah, akan menyerang Mekah pada tanggal sekian, pada jam sekian, tidak ada sama sekali. Hanya itu. Surat ini dititipkan kepada seorang kurir wanita dan mulai berjalan. Karena memang Rasulullah SAW merencanakan ini dengan sangat rahasia, dan ternyata rahasia ini sampai dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai menjelang keberangkatan tidak ada satupun intel Mekah yang berhasil mengorek informasi dan tahu rencana Rasulullah menyerang Mekah. Tidak ada yang tahu. Intel Mekah tidak tahu. Dan ketika Hatib bin Abi Baltaah mengirim surat ini, tidak ada yang tahu juga. Dan si kurir pun tidak tahu, dia hanya memang ke Mekah dan bawa surat itu disampaikan kepada si A, selesai. Saat itulah Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, kejar cepat, ada seorang wanita membawa surat di tempat ini. Jibril yang kasih tahu. Kita Rasulullah sampai Jibril. Maka Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus Zubair untuk menangkap. Dan ketika tertangkap, didapatilah sebuah surat. Ketika diserahkan kepada Rasulullah, dibacakan di hadapan Rasulullah, judulnya min Hatib bin Abi Baltaah kepada fulan. Rasulullah kaget, kenapa Hatib sampai membuat ini? Maka dipanggil dan disidanglah Hatib. Ma hadza ya Hatib? Apa yang kau lakukan ini, Hatib? Maka Hatib berkata, ya Rasulullah, aku sama sekali tidak mengubah pendirianku dan keyakinanku, keimananku, dan seterusnya. Maksudnya Hatib menegaskan bahwa aku tetap berkomitmen untuk menjadi pembelamu, pengikut setiamu. Aku tidak membocorkan rahasia apapun. Aku hanya ingin menitipkan saudaraku di sana, karena tidak ada sanak keluarga lagi yang bisa melindungi kalau engkau datang ke sana. Maka aku hanya menitipkan. Tapi kan konsekuensi dari titipan itu apa? Kan orang akan bertanya, mengapa harus dititipkan? Ada apa? Dan orang Mekah sedang menduga-duga, ini Rasulullah menyerang atau tidak? Pasti akan dikaitkan dengan itu.
Ini mau tidak mau akan berdampak atau secara tidak langsung akan berdampak pada pemberitahuan orang Quraisy bahkan bahwa akan ada penyerangan, sehingga keluarga Hatib merasa tidak aman dan harus dilindungi. Kan begitu. Dalam hukum perang seperti itu, membocorkan rahasia perang itu hukumnya hukuman terberat. Umar langsung berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa Hatib." Izinkan aku memenggal leher Hatib, fa innahu nafaq, dia telah menjadi munafik. Rasulullah tidak menyalahkan Umar dengan sikap Umar, tapi Rasul berkata, "Tunggu dulu Umar, ala rizqika ya Ibn Khattab." Kenapa? Fa innahu min ahli Badr. Hatib ikut perang Badar. La'alla Allah ittala ila ahli Badr. Barangkali Allah punya keputusan tertentu khusus kepada orang yang ikut perang Badar. Rasul menunggu keputusan Allah, dan Allah pun menurunkan keputusannya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan keputusan itu. Ketahuilah, Allah berkata kepada semua yang ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah kalian sesuka hati kalian, apapun yang kalian lakukan, kesalahan sebesar apapun, aku pastikan aku ampuni dosa kalian. Ini untuk siapa? Untuk Hatib bin Abi Baltah yang kita saja kurang mengenal namanya. Apalagi dengan sahabat-sahabat yang lebih utama dari Hatib. Kita berbicara tentang kesalahan sahabat. Sahabat bisa salah, bukan maksud, tapi kesalahan mereka tidak mengusik, tidak mengganggu keridhaan Allah kepada mereka. Bahwa ridha Allah kepada para sahabat adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah baku. Bahwa kesalahan para sahabat tidak akan menggugat, tidak akan mengurangi nilai dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus utama. Maka dari sinilah, dari kaidah dasar inilah harus kita pahami peta sejarah kehidupan para sahabat, termasuk dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena yang kita bicarakan adalah orang-orang bukan sembarangan secara umum, dan bahkan mereka adalah di antara para sahabat yang mulia itu, mereka berada di topnya para sahabat. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah putra kedua Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah radhiyallahu taala anhu. Kita tahu pernikahan yang penuh berkah antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha setelah perang Badar. Kisahnya cukup unik dan asyik terkait dengan pernikahan manusia-manusia mulia ini. Barangkali kita akan malu kalau kita tahu bagaimana proses mereka menikah dengan bagaimana pernikahan yang kita halal dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka yang berada di surga paling tinggi itu ternyata pernikahannya terlalu sederhana untuk ukuran kita. Ali bin Abi Thalib itu berkali-kali didorong, "Ayo cepat maju kepada Rasulullah, pasti akan diterima kalau engkau minta untuk menjadi menantunya." Tapi Ali itu kan dari sejak kecil dididik dan dibesarkan di rumah Rasulullah SAW. Artinya sudah biasa berkomunikasi untuk urusan ini. Ali, aku malu. Sampai akhirnya betul-betul didorong dan Ali maju. Ketika Ali maju, untuk kali itu Ali terdiam, nggak bisa bicara, ngadep calon mertua kan. Sampai Rasulullah berkata, "Ali, ada apa? Apakah kau ingin meminang Fatimah?" Saya gitu kan Rasul. Baru Ali bilang, "Iya." "Terus apa yang kau punya?" "Itu dia, aku nggak punya apa-apa." Itu kata Rasulullah. "Terus baju besi yang aku berikan sebagai hadiah padamu dulu mana?" "Ada, tapi kan itu sudah usangnya Rasulullah. Kalau dijual pun nggak seberapa harganya." "Ya sudah, kalau memang itu yang kau miliki, itulah yang jadikan mahar." Kalau ada calon mertua kayak gini asik kan? Nah, iya kan? Datang, "Emang punya apa?" "Lah itu dia." "Lah kemarin tuh motor Vespa yang dikasih tahun." "Oh, motor Vespa tahun 70-an ini." "Waduh kan sudah." "Iya jual, itulah mahar. Kamu mempunyai di situ." Aduh ya Rabbi ya Karim. Ini pernikahan yang mulai di sini. Ini pernikahan yang penuh berkah, sehingga melahirkan orang-orang yang penuh berkah. Lahirlah Al-Hasan, lahirlah Al-Husain, dua cucu Nabi SAW yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Umar,
Huma, mereka berdua itu adalah raihanatai, adalah apa? Itulah puncak kegembiraanku, kebahagiaanku, hiburanku. Raihana seperti parfum wangi, luar biasa. Jadi Rasulullah selalu merindukan mereka berdua. Husain lahir di tahun keempat, Hasan tahun ketiga, pernikahan di akhir tahun kedua. Artinya itu satu tahun satu tuh lahir. Kebayang nggak? Hasan dan Husain itu seperti apa? Kalau kita baca riwayatnya, dua-duanya ini bisa dikatakan anak hiperaktif kalau salah. Oh iya, kita kan baca riwayatnya ketika Rasulullah SAW sedang sholat, itu pernah sujud lama sekali sampai sahabat menduga Rasulullah sedang menerima wahyu dalam sujud. Padahal enggak. Ngapain? Ketika Rasulullah selesai, para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau sujud begitu lama? Apakah ada wahyu baru? Tidak ada. Hanya dua anakku ini, maksud cucuku. Ketika aku sujud dia naik, dan main kuda-kudaan, gitu. Dan aku tidak mau mengusik mereka sampai mereka puas, sampai mereka turun sendiri. Dan Rasulullah baru bangun dari sujud. Coba kalau sekarang imam di sini, kemudian anak-anaknya naik dua, gitu kan, makmumnya udah gatal ya. Kenapa lama sekali? Itu kan anaknya gak mau diem gitu. Hasan Husain. Pernah Rasulullah kehilangan Hasan, dicari-cari gak ketemu. Ummu Aiman yang mengasuhnya gak ketemu. Sampai kemudian ditemukan di satu tempat yang jauh, di hadapannya ada ular yang sedang berdiri. Wah. Coba bayangkan saja. Itu memang karena layak anaknya, gayanya begitu, dua-duanya itu begitu. Jadi Rasulullah SAW suka begitu, suka main kuda-kudaan, dengan Hasan dan Husain. Nah, dan anak-anak Fatimah tidak hanya Hasan dan Husain. Kita tahu ada putri, ada Ummu Kulsum, ada Zainab. Ada 4 anak dari pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pertemuannya seperti sangat dekat dengan Rasulullah, begitu lekat di hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW seakan selalu merindukan mereka. Rasulullah tidak punya anak laki-laki, tidak tahu. Dan ketika Hasan Husain itu kayak anak sendiri. Rasulullah mengatakan keduanya adalah sayyidah syababi ahli jannah, adalah penghulu dari para pemuda surga, ahli surga. Jadi pemimpin tarunanya surga. Karena sini taruna masjid Arya. Ketuanya siapa? Nah, kalau di surga nanti adalah Hasan dan Husain. Kan sudah itu. Tunggu sebagai keluarga. Rasulullah wafat usia Husain baru 6 tahun. Begitu. Fatimah dan Ali membesarkan dengan segala keterbatasannya. Ali bin Abi Thalib itu kan hari-harinya selalu mendampingi Rasulullah SAW, sehingga tidak punya banyak waktu untuk mengurusi urusan keluarga. Nafkah apa adanya, karena waktunya tersedot untuk bersama Rasulullah SAW. Dan kita tahu ketika Ali bin Abi Thalib mendapatkan sebutan Abu Turab. Abu Turab kan di dahinya ada pasir-pasir halus atau debu yang menempel. Itu karena apa? Ini manusia. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah pernah biasalah gesekan dalam rumah tangga. Rasulullah saja ada dengan istri-istrinya kan. Ali dan Fatimah juga ada. Kemudian Ali sampai kemudian tidak menjawab, tidak membalas. Ali cuma keluar dari rumah dan tidur di masjid. Masjid itu kan bawahnya pasir, lantainya pasir, nggak kayak kita. Makanya Rasulullah SAW kalau sholat biasa pakai sandal. Jangan ditiru ya, yang itu sunnah. Sunnahnya sandal. Ini ke sini takmirnya marah nanti misalnya. Karena bawahnya adalah pasir, lantainya pasir. Rasulullah tahu apa yang terjadi antara keduanya, anak dan menantunya itu. Maka Rasulullah SAW mendekati Ali. Kan tahu Ali itu permasalahannya adalah karena waktunya habis bersama Rasulullah, maka kemudian untuk keluarga relatif sangat-sangat terbatas. Maka Rasulullah membangunkan Ali, ya betul. Kata Rasulullah melihat ada pasir haus yang menempel sini. Bangunlah, wahai Abu Turab. Itu kan sebenarnya sebuah pengakuan dari Rasulullah SAW. Kalau anak dan menantu ribut, yang dibela siapa? Ya, kalau umumnya ya anak lah.
Rasulullah tidak menyalahkan Fatimah dalam arti memarahi Fatimah, enggak, karena memang Fatimah punya hak sebagai istri. Dan Ali kenapa kurang dalam hal ini? Karena beliau mendampingi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kepada menantunya, "Qum ya Aba Turab." Dari kehidupan rumah tangga seperti ini lahir Hasan dan Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. Ali surga ini ternyata dari rumah yang seperti ini. Kita melupakan satu hal dalam kehidupan rumah tangga, bahwa kecukupan secara normal memang perlu secara materi dan sebagainya, tetapi yang hilang dari kita kebanyakannya adalah keberkahan. Rasulullah wafat Husain di usia 6 tahun. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Dan ketika Abu Bakar menjadi khalifah, tentu anak berdua ini Hasan dan Husain masih kecil. Ada satu riwayat yang menarik bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah berjalan keluar masjid bersama Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib membawa Hasan dan Husain. Kemudian Abu Bakar berkata waktu itu kepada Hasan, "Billahi anta syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali." Demi Allah, kalau lebih mirip Nabi ketimbang Ali, ayahmu sendiri. Itu sambil jalan sambil senyum-senyum. Betapa dekatnya, akrabnya mereka. Siapa bilang mereka berjauhan? Tentu Abu Bakar As-Siddiq sebentar menjadi khalifah, hanya 2 tahun. Kemudian masa Umar 10 tahun. Dan di masa Umar, kalau kita ambil masa akhir Umar saja, berarti usia Husain itu sekitar terakhir 6 tambah 28 tambah 10 18. Artinya dari usia 8 tahun sampai 18 tahun itu di masa Umar, masa remaja. Di tengah-tengah masa itu ada satu riwayat yang menarik. Bagaimana suatu ketika Husain yang mungkin berusia 15 atau 16 tahun ingin menghadap Umar, tapi Umar sedang mendapat tamu atau menerima tamu sahabat-sahabat senior, dan bahkan ada putranya Abdullah bin Umar. Husain itu kemudian melipir, merasa, wah pasti aku lama sekali dapat giliran. Umar tahu itu dipanggil, "Nak, kemarilah. Kenapa engkau pergi? Karena banyak orang yang bertamu padamu. Kenapa engkau tidak langsung masuk? Bagi engkau sebagai putra Nabi atau sebagai cucu Nabi, itu akan melebihkan, keunggulkan, istimewakan ketimbang Abdullah putramu sendiri." Kedekatan yang sangat luar biasa. Jadi Husain tumbuh dekat dengan semua para sahabat utama. Tidak ada yang menyakiti Husain. Nah, perkembangan berikutnya di masa Utsman bin Affan, tentu semakin dewasa dan sebagainya. Di masa ayahnya ketika menjadi khalifah, Husain bersama Hasan tentunya sama-sama mendukung sang ayah, dan dalam hal ini Hasan berperan lebih besar karena lebih tua juga. Hasan oleh Ali bin Abi Thalib diposisikan sebagai salah seorang dewan penasihat khalifah. Dalam banyak hal, kalau kita baca riwayat, banyak sekali masukan-masukan dari Hasan yang diberikan kepada ayah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil kebijakan, berbagai macam kebijakan. Tentu kita tidak perlu heran, karena ini memang pola kaderisasi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu mengangkat potensi-potensi muda untuk kemudian diberi wewenang atau diberi peluang untuk menyampaikan masukan, menyampaikan saran, memberikan pesan-pesan yang penting yang kemudian dipertimbangkan secara serius. Itu pola Rasulullah SAW, dan Ali tentu mengikuti Rasulullah SAW ini. Sehingga tidak perlu dipertanyakan bagaimana mungkin Hasan sudah menjadi dewan pertimbangan khalifah. Sangat mungkin. Termasuk dalam beberapa kejadian penting, Hasan pernah memberi masukan kepada ayahandanya Ali bin Abi Thalib untuk menahan, di antaranya dalam perang Siffin melawan Muawiyah dan sebagainya. Tapi Ali punya pandangan sendiri yang kemudian terjadi dalam perang itu. Berarti ada peristiwa-peristiwa besar yang dihadapi oleh bersama-sama Hasan dan Husain ketika mengiringi sang ayah. Dan dalam hal ini, inilah titik krusial bagi kita semua. Bagaimana kita menempatkan permasalahan ini dalam sikap kita sebagai orang-orang beriman. Kita harus punya bingkai yang kokoh dan kuat. Yang kita bicarakan itu siapa? Tadi adalah sahabat Nabi.
Dan bahwa para sahabat ini secara jelas Allah telah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya kalau Allah sudah ridho kepada para sahabat, maka tidak pantas, tidak wajar, tidak masuk akal kalau kemudian ada seorang umat muslim dari masa ke masa sampai kapanpun kemudian membenci para sahabat Nabi siapapun. Bagaimana kita bisa membenci orang-orang yang Allah telah ridhoi? Allah saja ridho, lah kita nah ini dia. Bahwa mereka bisa melakukan kesalahan, bisa. Tetapi kesalahan itu tidak menggugurkan keridhaan Allah kepada mereka. Tentu Allah lebih tahu dengan apa yang sedang terjadi dan telah terjadi dan akan terjadi. Kita harus menentukan permasalahan dalam konteks perang Siffin. Bacaan-bacaan tentang sejarah dalam fase ini itu lebih mengangkat isu perebutan kekuasaan. Itu masalahnya. Dari sinilah pokok masalah. Kalau memang inti masalahnya adalah perebutan kekuasaan, ya jelek. Ini bukan masalah isu perebutan kekuasaan. Pernyataan Abu Muslim Al-Khalani yang diangkat Ibnu Hajar rahimahullah itu jelas ketika bertanya kepada Muawiyah, kenapa engkau berada di pihak oposisi kepada Ali? Apa engkau berpikir untuk menjadi pesaingnya dalam kekuasaan? Kata Muawiyah, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Artinya Muawiyah tidak terbayang. Kenapa itu terjadi? Nah, kita harus kembali kepada sumber permasalahannya. Sumber permasalahan bukan perebutan kekuasaan, tapi adalah dalam bahasa kita supremasi hukum. Hukum apa? Pokok masalahnya adalah pembunuhan Utsman yang belum terselesaikan. Utsman terbunuh, Ali adalah khalifah penggantinya. Artinya Ali adalah pemerintah. Dan dalam Islam pemerintah berkewajiban untuk menegakkan hukum Allah, termasuk hudud yang terkait dengan pembunuhan Utsman. Eksekutornya harus pemerintah. Dan dalam hal ini Ali bin Abi Thalib yang punya tanggung jawab. Muawiyah adalah keluarga dari Bani Abd Syams, keluarga Utsman, yang berhak menuntut kasus yang melibatkan keluarganya. Ini masalahnya ini. Ali bukan berarti tidak mau untuk menyelesaikan itu, radhiyallahu anhu. Kita harus tahu latar belakang masalah. Utsman akan dibunuh dalam kondisi chaos. Pembunuhnya jumlahnya sekitar 300 orang. Dan mereka berasal dari 3 kota yang berbeda, Mesir, Kufah, dan Basrah. Dan latar belakang kabilah juga yang berbeda-beda. Sehingga penyelesaian kisah serap 300 orang ini tidak mudah. Ini akan menyulut ketidakpuasan berbagai pihak dari berbagai daerah dan bisa perang saudara. Ini yang dihindari Ali membutuhkan waktu untuk bisa mengeksekusi dan kemudian menjaga dari dampak buruk yang kemungkinan terjadi. Ini berlarut-larut. Dalam arti ini tidak mudah, lama dibutuhkan waktu. Muawiyah sebagai keluarga Utsman bin Affan menuntut itu kepada Ali, dan memang itu tepat. Karena yang dituntut adalah memang yang harus melaksanakannya. Tapi Muawiyah tidak tahu bahwa persoalan ini rumit. Karena yang sedang melaksanakannya Ali, dan ini rumit. Muawiyah tidak membaca itu. Tapi dia punya hak memang. Ini pokok masalahnya ini. Dan Muawiyah sebagai gubernur Syam tidak mau berbayat kepada Ali sebelum itu selesai. Bagi Ali, ini harus diselesaikan dulu. Dan arti bayat dulu. Setelah itu, setelah bayat dan kuat, kita selesaikan bersama-sama. Di sini tidak ada titik temu. Itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya perang Siffin. Jadi bukan perebutan kekuasaan. Sama-sama ingin menegakkan hukum Allah. Itulah kesimpulan para ulama. Mereka sedang berijtihad dalam masalah ini untuk menyelesaikannya. Cuma ijtihad manusia bisa memang kemudian ideal terselesaikan dan bisa tidak. Dan ini semua disaksikan oleh Husain. Dan Husain tahu ini. Husain tidak pernah mengungkit dalam sebagai sebuah kesalahan terhadap Muawiyah. Tidak akan pernah baca, tidak akan pernah temukan bahwa Husain menyalahkan Muawiyah dalam kasus Siffin dalam arti karena paham kedudukannya di mana masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan kesimpulan perang Siffin ini dalam timbangan agama kita, ada satu riwayat menarik Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada suatu
masa atau jauh setelah peristiwa ini, berkata, menuturkan begini, aku bermimpi, dan dalam mimpiku aku dapati Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan kemudian muncullah Ali dan Muawiyah. Ali dan Muawiyah masuk ke satu bangunan, aku dipanggil dalam satu bangunan dalam mimpinya itu. Beberapa saat kemudian muncul Ali keluar, dan ketika keluar dari bangunan itu Ali berkata, wa rabbil Ka'bah qadani rabbi. Kemudian baru muncul Muawiyah. Kemudian Muawiyah berkata, wa rabbil Ka'bah ghafara li rabbi. Apa maksudnya? Tentunya digambarkan oleh Abdullah bin Abbas dan mimpinya itu terkait dengan hasil akhir, kesimpulan akhir dari perang Siffin. Ali dan Muawiyah disidang, dan dalam persidangan itu Ali keluar kemudian mengatakan, demi Allah, Allah memenangkanku. Dan Muawiyah kemudian keluar kemudian berkata, demi Allah, Allah mengampuniku. Apa hasil dari itu semua? Selesai. Terus apa yang kita ributkan kemudian kalau begitu hasilnya? Riwayatnya hasan, maksudnya derajat riwayat hasan dari Abdullah bin Abbas. Masa berlanjut, Ali bin Abi Thalib kemudian gugur, kita tahu. Dan kemudian Al Hasan diangkat oleh kaum muslimin sebagai pengganti. Dan tentu persoalan atau pokok masalah yang menjadi poros permasalahan umat Islam pada masa itu belum terselesaikan, yaitu pembunuhan Utsman. Belum terselesaikan. Sehingga tentu saja antara kubu Ali bin Abi Thalib yang dilanjutkan oleh Hasan dan kubu Muawiyah belum juga selesai. Dan disinilah apa yang dikatakan Rasulullah SAW jauh sebelum itu, ketika beliau hidup, ketika mengatakan inna ibni hadha sayyidun, ketika menunjuk Hasan secara khusus, secara langsung, cucuku yang satu ini adalah pemimpin, sayyid, dia penghulu, sayyid. Allah akan mengislah, memperbaiki dua kelompok yang berseteru. Apa yang dilakukan Hasan? Melihat kalau ini berlanjut, apa yang terjadi? Pelemahan umat Islam secara keseluruhan. Dan tentu saja itu semua tidak memenangkan siapapun. Permasalahan belum tentu selesai, yaitu pembunuhan Utsman, kasusnya belum tentu selesai. Karena memang rumit, dan Hasan tahu tentunya, karena bertemu dengan sang ayah untuk menyelesaikan masalah ini sebelumnya. Maka ketika hampir terjadi sebelumnya kemungkinan untuk perang, maka Hasan berkata, nanti beliau jangan. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim yang kemudian ayahnya terbunuh kalau terjadi perang? Nanti beliau akan. Siapa akan bertanggung jawab terhadap wanita-wanita yang kemudian menjanda karena suaminya kemudian gugur? Tidak akan ada yang menang. Maka disinilah kita paham mengapa kemudian Al Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan itu kepada Muawiyah. Ini untuk urusan politik harus berjiwa besar, tidak bisa sembarangan orang mau. Kalau iya, seharusnya kan sudah banyak yang mengundurkan diri dengan segala carut marut dan persoalan yang tidak selesai. Tapi siapa yang menyerahkan kekuasaan? Sekarang saya turut saja lah jadi presiden, pertanggungjawaban di hadapan Allah terlalu besar. Ada nggak yang ini? Susah sekarang kita ngarep. Hasan itu gitu. Dia serahkan kepada Muawiyah. Kenapa diserahkan? Kan permasalahannya kan Muawiyah menuntut penyelesaian hukuman terhadap pembunuh Utsman. Ya sudah, serahkan saja kepada penuntutnya. Ya silahkan kamu selesaikan. Kan itu intinya. Toh sekarang engkau yang menjadi pemimpin, engkau menjadi pemerintah, dan engkau yang berkewajiban melaksanakan itu. Itu pokok masalahnya. Kita harus tahu alasannya kenapa Hasan menyerahkan. Jadi bukan sekedar merasa jauh dari kata Hasan merasa takut. Oh, enggak ada Hasan merasa takut. Itu bukan masalah mental Hasan, enggak.
Hasan seorang pemimpin besar, hebat, luar biasa. Orang Rasul mengatakan Sayyidah Syabab Ahlul Jannah, pemimpin taruna penghuni surga, luar biasa. Penerus saya, Ali bin Abi Thalib, singa yang sangat luar biasa gagah. Jadi bukan karena masalah mental, enggak. Ini masalah pertimbangan syar'i yang sangat kuat. Selama ini permasalahan ini terjadi karena pembunuhan Utsman yang belum terselesaikan. Dan yang menuntut adalah Muawiyah. Serahkanlah kepada Muawiyah. Yuk silakan selesaikan. Apa yang terjadi? 20 tahun Muawiyah menjadi pemimpin pun tidak bisa menyelesaikan ini. Kasus pembunuhan Utsman tidak terselesaikan. Itu catatan sejarahnya. Kita harus pahami. Kita harus pahami. Karena memang betul. Jadi bahwa apa yang dialami Ali bin Abi Thalib dan Hasan itu persoalannya rumit, tidak mudah. Muawiyah pun kemudian tidak bisa menyelesaikan. Nah, yang penting di sini sikap Husain. Tentu awalnya Husain sebagai ya bukan Hasan di posisi pemimpin yang memegang kendali, memprotes sang kakak. Kenapa masyarakat? Kenapa dan seterusnya? Ya, Hasan punya alasan itu. Sampai ketika Husain memberikan masukan Hasan yang ini jangan serahkan. Kata Hasan, diamlah Husain. Ana a'lamu bil amri. Aku lebih mengerti tentang masalah ini. Dan sampai di titik itu ketika Hasan begitu tegas, Husain sebagai adik nurut. Dan Husain radhiyallahu anhu tidak pernah menyalahkan Hasan kemudian dan juga tidak pernah mengungkit Muawiyah. Enggak pernah. Ini saya tahu. Selama 20 tahun Muawiyah memimpin, Husain tidak pernah mengungkit Muawiyah sampai Hasan meninggal sekalipun. Permasalahan baru muncul kemudian ketika di akhir atau di tahun-tahun terakhir kepemimpinan Muawiyah punya satu pendekatan dalam suksesi pengalihan kekuasaan. Muawiyah menghendaki Yazid dan menghendaki para sahabat mau membaiat Yazid di masa hidup Muawiyah. Ini yang dikritik oleh sebagian ulama dalam arti ini adalah kesalahan. Sebagaimana para sahabat pun bisa salah. Karena ini mengembalikan atau katakan merusak tatanan syura yang telah dibangun oleh Abu Bakar, Umar, Utsman sebelumnya. Dan bahkan Ali karena terlibat dalam dewan syura itu. Tapi kalau kita mencari alasan, ada saja sih alasan yang bisa dibenarkan. Tapi tetap masalah pertimbangan mana yang lebih benar dalam masalah ini. Nah, ini dikritik. Yang menolak bukan hanya Husain. Yang menolak itu adalah Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdullah bin Umar, kemudian Husain bin Ali, kemudian Abdullah bin Zubair. Dan siapa mereka? Lihat namanya dan ayahnya. Itu ditolak. Dan Muawiyah tidak memaksakan awalnya. Sampai kemudian ketika menjelang meninggal, banyak yang kepada Yazid dilakukan di Syam dan kemudian baru disebarkan ke seluruh wilayah. Nah, Abdullah bin Abu Bakar meninggal sebelum itu. Abdullah bin Umar jelas Allah menolak karena tidak seluruh konsep Islam. Tapi kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, aku menunggu apabila umat Islam yang lain semuanya mau, maka aku pun berbayar. Abdullah bin Umar lebih melihat kepada apa? Jangan sampai terjadi satu potensi untuk perpecahan. Kemaslahatan kebersamaan itu lebih diutamakan. Husain dan Abdullah bin Zubair mengambil sikap yang berbeda. Mereka sampai pindah dari Madinah ke Makkah. Tentu kita tahu secara strategis dalam politik Islam, Makkah adalah wilayah yang tidak bisa diusik dengan alasan apapun karena adalah tanah haram. Abdullah bin Umar mengingatkan, sahabat Abdullah bin Abbas mengingatkan, intinya langkah ini bisa berbahaya. Tapi Husain lebih pada posisi untuk tidak konfrontatif pada dasarnya, berada di tengah, tidak setuju tapi tidak konfrontatif. Sampai kemudian orang-orang Syiah Kufah mengirim surat dalam Al-Bidayah wa Nihayah, wajad rasail Syiah tatra, tidak berhenti terus datang menarik Husain ke Kufah. Ini titik menjadi masalah. Terjadi apa yang terjadi dengan tragedi Karbala. Dan tidak ada satu kaum muslimin, terutama apalagi para sahabat dan tabi'in yang tidak sedih karena tragedi ini. Semuanya sedih.
Bahkan yang paling pertama kali sedih dan luar biasa mengungkapkan kesedihannya itu bukan orang Kufah, bukan orang Syiah, justru orang Madinah. Orang Madinah kemudian bergejolak dan terjadi perang yang disebut dengan Harrah karena pembelaan terhadap atau simpati terhadap Husain. Memang kita harus tahu sejarah. Tapi tentu kita tidak masuk di detail masalah ini. Yang penting adalah kemudian bahwa ketika Husain mengambil sikap itu, dia tidak sendirian. Dia bersama Abdullah bin Zubair yang kemudian menjadi khalifah setelah tragedi Karbala. Kemudian goyah Bani Umayyah, maka Abdullah bin Zubair naik dan menjadi khalifah kaum muslimin. Ibnu Hajar secara jelas eksplisit menyatakan bahwa Abdullah bin Zubair adalah khalifah yang menyela di antara silsilah Bani Umayyah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena memang dasarnya ada kekurangan dan kekeliruan di Bani Umayyah. Emang ini adalah nahi mungkar. Levelnya ada level nahi mungkar. Dan mereka tahu membikin nahi mungkar itu. Sebatas itu yang mereka upayakan. Abdullah bin Umar melihat ini masalahnya, ini adalah kekeliruan. Kata Abdullah bin Umar, kita tahu bahwa strategi Abdullah bin Umar adalah memperbaiki dari internal. Karena tentu akan terjadi bentrokan fisik dan itu terjadi. Itu terjadi dengan sangat nyata. Artinya para sahabat semuanya ketika menimbang masalah ini, mereka menimbang dengan batasan-batasan, timbangan-timbangan syar'i yang sangat ketat. Semuanya tidak sekedar gegabah mengambil kebijakan atau keputusan berdasarkan kepentingan dan nafsu. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi apa yang dialami oleh para sahabat ini termasuk Husain adalah dalam kerangka mereka berijtihad menyelesaikan satu permasalahan. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditegakkan. Dan tentu saja dalam level ijtihad bisa ada perbedaan-perbedaan antara mereka. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas berseberangan dalam hal dengan Husain dan Abdullah bin Zubair. Tetapi kita tahu tidak ada satupun ulama sepanjang sejarah Islam yang menyalahkan ijtihad para sahabat. Menyalahkan dalam arti apa? Bahwa ini adalah batil, ijtihad tidak bisa dibatilkan. Tapi bahwa dampaknya adalah buruk, itu disesalkan dan mengundang simpati semua sepanjang masa. Tidak ada ulama Islam yang kemudian menyanjung Bani Umayyah dalam peristiwa ini, yaitu Karbala. Siapa yang menyanjung? Dan tidak ada yang tidak bersimpati dengan Husain radhiyallahu anhu dalam kasus ini. Bisa kita buktikan, kita baca literatur begitu kuat sepanjang masa Islam. Nah, inilah sikap kita dalam itu. Kita jangan sampai salah dalam menempatkan masalah ini, karena kesalahan kita akan berdampak langsung pada iman kita. Hubbuhum iman, kata Rasul. Mencintai para sahabat itu iman. Wa bughdhuhum nifaq, dan membenci para sahabat itu akan melahirkan kemunafikan. Siapapun itu, apalagi mereka orang-orang yang terdekat Rasulullah SAW, baik sahabat utama ataupun keluarganya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat di sini dalam pemerintahan Muawiyah itu kan tadi dikatakan selama 20 tahun. Kira-kira ada enggak pendiskusikan masalah ini terhadap orang-orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap Utsman? Karena saya tadi melihat tidak ada eksekusi sama sekali dan katanya mungkin. Padahal kalau misalnya masalah ini tidak selesai, ada batas waktu ya, dan diserahkan lagi kembali kepada warga Ahlul Bait gitu. Nah, karena dalam hal ini ada fungsi-fungsi tertentu dari yang saya baca itu ada Amr bin As dan Mughirah bin Syu'bah itu yang mengisi Muawiyah untuk rangkaian ini. Ini bagaimana yang saya ingin tahu? Seperti yang disebutkan tadi bahwa yang terlibat pembunuhan Utsman itu ratusan orang. Yang secara langsung membunuhnya memang hanya beberapa orang yang naik dari atas genteng. Tapi yang
terlibat dalam arti mendukung upaya itu ratusan orang. Tentu penyelesaian masalah ini semua yang terlibat seharusnya kan dikisos. Dan kenapa itu berlarut-larut di masa Ali? Seperti yang saya jelaskan, itu tidak mudah. Itu tidak mudah karena berbagai faktor. Selain masalah jumlah adalah latar belakang mereka dari berbagai daerah, dari berbagai kabilah. Ini yang diupayakan oleh Ali berhati-hati. Dan ini yang rumit. Dan kerumitan itu ternyata ketika Umayyah menjadi pemimpin, ternyata itu sama kesimpulan rumitnya di situ. Bagaimana nasib para pengurus Utsman sendiri? Kalau kita menelusuri riwayat, ada satu kitab yang bisa kita baca, dirujuk yaitu Fitnat Maqtal Utsman, 2 jilid. Ini adalah sebuah studi yang layak dijadikan rujukan karena menghimpun atau meneliti dari sekitar 2.500 riwayat yang terkait dengan permasalahan ini. Silahkan dibaca buku Fitnat Maqtal Utsman karya Muhammad Al-Ghabbani. Jadi orang-orang yang terlibat dengan Utsman itu kemudian mereka sendiri nasib hidupnya buruk. Ada yang jadi gila, ada yang mati dalam kondisi yang kalau bahasa kita kecelakaan atau apa, dan macam-macam gitu. Jadi yang 300 itu nasibnya memang kemudian mereka berpecah, dan yang ketahuan artinya yang terungkap itu nasib hidupnya buruk gitu. Tapi proses kisahnya itu sendiri tidak bisa dilaksanakan, intinya begitu gitu ya. Dan kalau kita kembalikan kepada hikmahnya, menarik sekali. Utsman bin Affan ketika dibunuh, beliau ini kan sedang puasa, sedang berpuasa. Karena malamnya sebelum besoknya dibunuh, Utsman bermimpi. Dalam mimpinya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar sedang duduk bersama, dan kemudian Rasulullah melambaikan tangan kepada Utsman, "Ta'al aftir indana." Kemarin Utsman berbuka puasa bersama kami. Itu paginya Utsman langsung menakwilkan artinya hari itu dia akan terbunuh dan akan berjumpa dengan Rasulullah, dan dia diminta berpuasa. Maka pagi itu dia berpuasa. Pagi itu dia membuka Al-Quran dan membaca. Nah, yang membunuh itu datang dari atap, masuk langsung, karena para sahabat muda termasuk Hasan Husain itu ada di gerbang menjaga. Dan kemudian masuk dan menebaskan pedang. Tangan Utsman buntung. Utsman masih tegar dan berkata, "Kau tahu, tangan itulah yang dulu mencatat Al-Quran." Dan darah Utsman menciprati Al-Quran yang dibacanya. Dan ayat yang terkena darah Utsman itu adalah "Fasayakfikahumullah." Allah lah yang akan menyelesaikan urusan mereka. Itu yang kemudian didapati dari terkait dengan ini. Jadi memang itu masalah sampai awalnya akhir dari tragedi. Dalam hal ini atau terkait dengan riwayat-riwayat yang terkait dengan ini, kita harus sangat-sangat selektif untuk kemudian mengambil kesimpulan apa yang sebenarnya sedang berjalan dan terjadi. Silahkan salah satunya yang saya rekomendasikan buku itu Fitnat Maqtal Utsman. Apa yang kemudian sesungguhnya sedang terjadi dengan analisa sekitar 2.500 riwayat terkait dengan itu. Mudah-mudahan dengan membaca buku seperti ini bisa mendapatkan keterangan yang lebih lengkap, lebih jelas, lebih clear, termasuk pasca perang dan dampak terhadap kaum muslimin. Allah Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan ya Pak, bahwa persoalan 20 tahun Muawiyah pemerintah tidak terselesaikan hukuman kasus pembunuhan Utsman. Apa mungkin pada waktu Muawiyah ini memerintah
terfokus pada ekspansi wilayah, sehingga kalau misalkan dia mau kembali menanyakan masalah ngurus masalah pengurusman ini akan khawatir akan seperti mengerem ekspansi itu kan, atau mungkin kalau masalah program, masalah kegiatan, masalah agenda-agenda itu banyak sekali. 20 tahun polisi kita baca apa sih yang terjadi selama itu, atau apa saja yang kemudian tercapai Muawiyah selama 20 tahun, itu banyak sekali. Tapi tetap ini memang menjadi masalah utama karena ini menjadi pokok masalah sebelumnya nanti. Karena memang itu rumit dan itu rumit. Dan tadi yang saya katakan bahwa ketika darah Utsman yang mengenai Al-Quran ternyata seperti itu, itulah para ulama kemudian menyimpulkan di sini. Memang urusan ini Allah yang menyelesaikan. Saya fikir Allah. Itulah kesimpulan ini apa? Tentunya ini bukan pada masa itu kesimpulan-kesimpulannya dari ambil, enggak. Karena dari akumulasi riwayat yang terkait dengan itu kemudian para ulama mencoba membahas dan ternyata itu memang rumit. Karena memang bisa perang saudara. Kesimpulan analisanya adalah bisa perang saudara. Kufah, Basra, Mesir itu kalau kemudian orang-orangnya yang terlibat itu kemudian tarik, itu bisa perang saudara, dan itu tentu merugikan umat Islam besar. Sehingga apa yang dihadapi dan dirasakan Ali kemudian itu yang dirasakan Muawiyah, dan itu tidak mudah. Bahwa kemudian kenapa tidak dikembalikan lagi? Setahu saya tidak ada perjanjian, klausul perjanjian itu harus mengembalikan. Gitu. Karena Hasan tidak memberikan penjelasan, ini ku serahkan karena untuk urusan ini, kalau enggak nanti ku tarik lagi. Klausul itu setahu saya tidak ada klausul itu untuk mengembalikan. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan mengenai pembunuhan Husain yang selalu dikatakan dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Baik. Sebab dalam hal ini kan kita diceritakan riwayat Husain. Tapi dalam kematiannya yang sebenarnya itu siapa yang melakukan? Terima kasih. Baik. Tentu posisinya adalah berhadapan antara Husain dengan pemerintah dalam hal ini Yazid. Yazid sebagai pemimpin tertinggi, penguasa tertinggi. Di Kufah Yazid punya gubernur Ibnu Ziyad. Tentu sebagai eksekutor di lapangan. Bahwa kemudian yang terjadi di Karbala adalah antara pasukan Ibnu Ziyad dengan keluarga Husain atau rombongan Husain, segala keluarga Aqil dan lain sebagainya. Itu ya, itu fakta yang terjadi. Tapi pertanyaan begini, apa yang mendorong Husain ke Kufah keluar dari Mekah? Selama di Mekah Husain aman, karena tidak ada dalam konsepsi Islam, dan tidak ada seorang pun yang berpikir mau menyerang Mekah, walaupun di situ ada lawan politiknya, nggak boleh. Itu akan meledak ke seluruh wilayah Islam. Mekah diserang, itu nggak boleh. Maka selama di dalam kota Mekah Husain aman. Terus siapa yang kemudian menarik Husain keluar? Adalah surat-surat dari Syiah. Intinya mereka memastikan atau memberi semacam jaminan pada Husain bahwa ribuan orang siap berada di belakang. Maka Husain keluar, tapi Husain tidak gegabah. Husain mengirim Muslim bin Aqil sebagai pendahulu untuk memastikan semua itu. Muslim bin Aqil ketika sampai di Kufah, dari waktu ke waktu merasakan ada kejanggalan, bahwa selama ini seperti yang dikabarkan ada ribuan orang, ternyata kok tidak sebesar itu. Dan ketika pergerakan Muslim bin Aqil tercium terendus oleh pemerintah, maka semakin sedikit yang berada di pihak Muslim bin Aqil. Dan sampai kemudian terjadi pergesekan dari tadinya 1000 atau sekian ribu, itu kemudian tinggal 100 atau tinggal sekian, bahkan ketika terakhirnya tinggal sekian puluh, bahkan kemudian Muslim bin Aqil ditinggal sendirian. Sebelum itu Muslim bin Aqil sudah mengirim surat kepada Husain yang kedua. Yang pertama mengatakan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan data pertama. Tapi yang kedua suratnya mengatakan jangan berangkat, dalam arti ada berbahaya.
Tapi surat ini tidak pernah sampai ke Husain karena sudah ditangkap di tengah jalan kurirnya. Jadi surat tidak sampai, Husain sudah kadung keluar. Ini permasalahan. Sehingga ketika Husain sampai dekat ke Kufah, Muslim bin Aqil sudah terbunuh. Dan tidak ada orang satupun pendukung Husain saat itu. Husain kemudian memutuskan ini tidak benar. Dalam arti ini tidak akan ada maslahatnya, memutuskan untuk kembali. Tapi anak-anak Muslim bin Aqil dan saudara-saudaranya, bagaimana mungkin kita membiarkan kondisi Muslim bin Aqil sudah terbunuh? Maka Husain berkata, kesatriaan keluar. Kalau memang kalian berpikir begitu, aku memimpin kalian maju. Tapi sampai di tengah jalan berharap itu ada kelompok-kelompok yang bergabung, ternyata tidak ada seorang pun. Semua surat itu dusta atau tepatnya jebakan. Husain sampai di dekat Karbala dan kemudian berhadapan Ibnu Ziyad. Di sini permasalahannya. Husain menawarkan 3 opsi karena sudah tidak rasional. Opsinya apa? Aku datang ke Yazid dan aku berbayar. Ini tadi ke Yazid. Selesai harus. Tapi langsung. Atau kalau enggak, aku kembali ke Mekah. Opsi kedua. Opsi ketiga, biarkan aku tidak kembali ke Mekah dan tidak ke Yazid, tapi aku berjuang berjihad di perbatasan melawan kaum kufar. 3 opsi. 3-tiganya ditolak oleh Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad mau Husain berbaiat ke Yazid, tapi melalui Ibnu Ziyad. Ini masalah kekuasaan. Di sini letak permasalahan mendasar. Lalu Husain merasa, siapa kamu? Aku harus menyerahkan baiat ini kepadamu. Kan itu. Dalam dunia politik itu penting, kan itu poinnya tinggi. Husain minta aku langsung. Dan sampai titik itu tidak ada seorang pun dari yang mengklaim sebagai Syiah Husain itu yang muncul. Sehingga akhirnya terjadilah tragedi Karbala. Jadi bisa dikatakan begini, kalau Yazid membunuh secara langsung ya tidak, dia berada di Syam, di Damaskus. Tetapi tentu orang yang di lapangan itu Ibnu Ziyad. Tentu kesalahan Ibnu Ziyad yang paling pertama, itu jelas. Karena Husain memberikan 3 opsi, tapi kemudian dia tolak semuanya. Tapi yang menjadi masalah dari Yazid adalah kemudian Yazid tidak menindak Ibnu Ziyad. Itu persoalan politik Yazid. Ini persoalan tidak sederhana untuk kita dudukan satu persatu. Ini membutuhkan pendalaman setiap episodenya sehingga kita bisa katakanlah mengambil keputusan yang lebih tepat, lebih benar dan lebih kuat, kokoh secara metodologi. Ya. Tapi itu gambaran singkatnya seperti itu. Sehingga siapa yang sebenarnya mengakibatkan pembunuhan Husain? Yang mereka yang membujuknya keluar. Kalau enggak kan Husain tidak akan keluar pada dasarnya. Tetapi tentu yang salah terkait dengan masalah ini banyak pihak, termasuk tentu Bani Umayyah. Wallahu ta'ala. Menurut versi Syiah, ketika kepala Sayyidina Husain ditebas itu dibuat sepak bola. Apakah benar gak gitu sehingga orang-orang Syiah itu dalam menganut ambil jamaah itu harus meratapi kayak gitu? Dan kalau memang itu dibuat sepak bola, apakah Khalifah Yazid tidak marah pada Ibnu Ziyad itu? Ya, orang Syiah main bola. Orang Syiah main bola. Yang kepala Husain itu dimain. Iya, maksudnya orang Syiah sekarang main bola nggak? Main. Enggak lah. Itu jelas. Ya itu jawabannya, Pak. Kalau dia sampai pada tahap itu nggak mungkin lah kalau simpati kepada Husain kemudian dia main bola juga. Toh itu kan jelas-jelas. Ya bisa tampil. Artinya gini ya, kita tidak perlu menimbang riwayat Syiah karena mereka punya sumber riwayat sendiri. Mereka punya pabrik riwayat. Jadi memang nggak bisa ditemukan. Ya tentu dalam dalam riwayat-riwayat kita yang kita kan punya kriteria riwayat itu nggak semua bisa kita telan diterima. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih dan sebagainya kan. Dan itu kita tidak punya titik temu dengan Syiah dalam masalah ini. Sehingga dalam riwayat kita itu tidak ada. Kalau dalam riwayat Syiah ada, ya apapun bisa ada dalam riwayat Syiah yang tidak ada di kita. Itu masalahnya. Jadi seperti itulah. Ada satu buku yang berjudul Rasul Husain dan ada penelitian tentang masalah itu. Jadi bisa dibaca.
Jadi masalahnya memang tidak sederhana. Ini masalah besar-besar semua sebenarnya. Harus ditemukan satu persatu. Tapi kalau kita sudah masuk ke dunia riwayat, itu artinya kita harus punya kajian riwayat yang kokoh, yang ini. Dan tentu riwayat kita, yang kita timbang riwayat kita. Kalau riwayat Syiah itu terserah mereka bikin riwayat sendiri. Wadir Khum itu Rasulullah hanya lewat di Wadir Khum, hanya istirahat sebentar. Rasulullah pidato iya, itu fakta. Tapi kira-kira kalau Rasulullah pidato sambil lewat berapa lama? Kan nggak mungkin sekian jam kan, tidak terus bentar. Tapi orang Syiah punya berjilid-jilid buku yang isinya riwayat tentang Wadir Khum. Kan nggak kebayang gimana ya orang sebentar aja kok bisa berjilid-jilid isinya. Itu udah dunia yang lain kalau menurut saya. Seperti ini. Ini lebih kepada dudukannya kepada masalah kritik riwayat. Itu saja masalah terkait dengan ini banyak sekali. Yang kemudian kila wakalanya, katanya begini, katanya begini, dan semua itu harus didudukan dalam satu kajian yang serius. Mudah-mudahan ada pakar, dan saya yakin di sekitar Bangil ini banyak pakar yang karena memang terdorong untuk mengkaji masalah itu. Dudukan masalah itu satu persatu sesuai dengan timbangan riwayat. Insya Allah akan terselesaikan. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita bersikap terhadap Yazid? Kalau terhadap Muawiyah sudah jelas terhadap Yazid. Yang kedua, untuk Imam Mahdi nanti itu dari keturunan Hasan apa Husain? Imam Mahdi. Mahdi. Yang ketiga, sekarang kan banyak fenomena Habib itu. Apa memang pasti garis keturunan Rasulullah itu nanti nyampe Imam Mahdi. Terus bagaimana cara kita bersikap terhadap Habib? Karena sekarang ada yang terlalu, menurut saya ya pribadi, ada yang terlalu berlebihan, dan juga yang nggak terlalu ya yang baiknya seperti apa lah gitu. Ya, tiga itu. Yang pertama bagaimana sikap kita pada Yazid? Tentu dengan perbuatan ini Yazid itu perbuatan dosa besar sekali. Tapi apakah kemudian kita boleh sampai pada tahap melaknat Yazid? Imam Al-Ghazali pernah ditanya seperti itu. Yang nggak bisa, kita nggak tahu. Kalau Yazid bertobat dan Allah menerima taubatnya, kita kan nggak tahu. Artinya yang memperlakukannya seperti orang-orang atau setiap orang Muslim yang berdosa besar aja. Kalau dia bertobat dengan taubatan Rasulullah, Allah akan menerima taubatnya. Kalau tidak, ya tentu kita serahkan kepada Allah bagaimana hukumnya. Seperti itu. Yang kedua, masalah Imam Mahdi dalam kitab Asyaratus Sa'ah karya Yusuf Al-Wabil bisa dibaca keterangan penelitian yang cukup detail dalam hal itu. Beliau mengatakan menyimpulkan bahwa dari riwayat yang ada Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga masalah begini, ini masalah garis keturunan. Masalah garis keturunan tentu itu bisa ditelusuri kan dengan ilmu nasab. Artinya yang pertama, kita tidak boleh saling menjatuhkan orang terkait dengan nasabnya. Kalau ada seorang mengklaim saya keturunan Nabi, contohnya saya mengklaim saya keturunan Nabi, klaim saya benar karena saya keturunan Nabi Adam misalnya. Semuanya kan gitu. Tapi maksudnya keturunan Rasulullah SAW. Itu ada ilmu nasab yang kemudian bisa mengukur itu. Kalau ada seorang mengklaim dan kita tahu, jangan kemudian kita dustakan. Oh, nggak mungkin kamu keturunan Nabi, enggak. Kalau itu urusan dia, dia mengklaim urusan Nabi, keturunan Nabi, punya bukti yang kita tidak tahu, ya sudah, kita percaya saja. Artinya nggak perlu kemudian kita ngapain kita melawannya atau menyalahkannya nasib. Gitu ya. Jangan saling menjatuhkan orang terkait dengan masalah nasabnya masing-masing. Gitu ya. Tidak ada untungnya bagi kita. Dan ketika seorang kemudian dinyatakan sebagai keturunan Nabi SAW, tentu dia punya hak sebagaimana keturunan Nabi pada umumnya. Yang kita harus hargai, harus hormati. Rasulullah SAW menitipkan keturunannya kepada kita semua. Untuk apa? Untuk menghargai mereka, menjaga mereka. Tentu dalam koridor syariat Islam. Artinya tidak ada keluarga Nabi yang maksum. Tidak ada. Gitu. Artinya menjaga mereka, melindungi mereka. Kalau mereka salah, kita harus ingatkan. Jangan dibiarkan. Gitu. Sama seperti yang lain. Tapi kita harus punya perhatian kepada mereka. Seperti itu. Jangan dibenarkan semua tindakannya, semua termasuk kalaupun salah. Itu salah, itu nggak benar. Gitu. Itu artinya kita tidak menjaga amanah Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah tidak suka kalau keturunannya salah.
Maka kalau mereka keliru atau salah, kita meluruskan dengan baik sebaik mungkin. Kalau mereka kekurangan hidupnya, kita mendukung kehidupannya dan seterusnya. Karena memang Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk menjaga ilal mawaddah fil qurba. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakan Muhammad, aku tidak meminta balasan upah apapun dari jerih payah ilal mawaddah fil qurba, kecuali mencintai kerabatku. Kan gitu. Mencintai mereka harus. Tentu bukan berarti mendukung segala tindakan mereka yang salah, enggak. Itu lain hal. Tentu mencintai mereka adalah ketika mereka salah sudah lurus. Dan seperti itu. Mereka manusia biasa pada dasarnya, artinya bisa salah. Tapi mereka punya hak yang lebih dari yang lain. Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad wa sahabati wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daimata fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum warhamhum sighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ja'alna muqimi sholati min dhurriyyatina Rabbi ja'alna muqimi sholati min dhurriyyatina Rabbi ja'alna muqimi sholati min dhurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Rabbi hab lana minas shalihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.